Keuanganmu gitu-gitu aja? Sama dong dengan temanku Rina. Coba dengerin cerita temanku ini ya. Sebut saja namanya Rina. Rina tuh pekerja keras banget. Gajinya ya lumayan, bahkan tiap tahun naik. Tapi setiap akhir bulan dia selalu bilang, aduh kok uangku habis terus ya? Tabungan gak nambah, investasi juga cuma 1-2 juta. Kayaknya keuanganku gini-gini aja deh. Pernah nggak ngerasa kayak Rina? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget yang ngalamin ini. Tapi kabar baiknya, kondisi ini bisa diubah. Masalahnya bukan karena Rina nggak punya penghasilan, tapi masalahnya adalah yang pertama, dia nggak punya tujuan finansial yang jelas. Rina nabung sih iya, tapi cuman buat nabung. Dia nggak tahu uang tabungan itu buat apa. Akhirnya malah gampang diambil buat hal-hal impulsif. Yang kedua, dia nggak pernah catat pengeluaran. Pas aku tanya, Rin, kamu tahu nggak uangmu habis kemana aja? Dia cuman geleng-geleng. Ternyata pengeluaran kecil kayak kopi harian, pesan makanan online, dan diskon e-commerce itu nyedot hampir setengah gajinya Rina. Yang ketiga, dia nggak konsisten. Kadang dia semangat banget nabung, tapi bulan depannya lagi lupa. Investasi pun cuman sekali-kali kalau lagi inget. Nah, kondisi ini bikin dia ngerasa stuck seolah-olah nggak ada kemajuan. Padahal dengan beberapa langkah sederhana semuanya bisa berubah. Akhirnya aku bantu Rina bikin langkah sederhana. Kita mulai dari langkah yang kecil. Misalnya 3 bulan ke depan Rina harus punya dana darurat setara 1 bulan pengeluaran. Yang kedua, aku suruh dia catat semua pengeluaran. Dari situ dia sadar betapa banyak uang yang hilang untuk hal-hal kecil. Setelah itu dia bikin anggaran. Ada limit buat ngopi, belanja, dan sisanya untuk nabung disisihkan di awal. Nah, yang ketiga, kita bisa bikin kebiasaan finansial yang lebih baik. Setiap gaji masuk, langsung sisihkan 20% untuk tabungan dan investasi. Sisanya baru buat kebutuhan. Jadi bayar diri sendiri dulu, baru bayar orang lain. Hasilnya dalam 6 bulan, Rina berhasil punya dana darurat 3 kali pengeluaran. Tabungannya pun mulai stabil. Bahkan investasinya di reksadana udah jalan dan bertumbuh pelan-pelan. Dan yang paling penting, dia nggak ngerasa stuck lagi. Dia punya arah, punya kontrol, dan sekarang bisa tidur lebih nyenyak tanpa stres mikirin keuangan.